Halo teman-teman semua para pejuang ASN, pada laman Kemenpan RB kita bisa mendapati info tentang rapat yang diadakan oleh Menpan RB pada tanggal 6 Januari 2025 mengenai pemerintah mendorong Pemda untuk perkuat komitmen penyelesaian penataan tenaga non-ASN melalui seleksi P3K tahap 2. Seperti halnya yang juga diberitakan dalam portal berita online detiknews.com, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB bersama Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mendorong komitmen para pemimpin daerah dalam penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Hal ini teman-teman bisa juga melihat ke laman Kemenpan RB atau ke detiknews.com untuk membaca berita ini secara langsung. Langkah kolaborasi pemerintah pusat ini dilakukan dalam mempercepat penataan tenaga non-ASN yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Selain dengan Kemendagri, Kemenpan RB juga mendorong Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk semakin proaktif dalam penataan non-ASN. Jaringan yang dimiliki Kemendagri dan BKN hingga ke daerah-daerah diharapkan bisa mempercepat penataan tenaga non-ASN ini. Nah, kemudian salah satu langkah yang sudah diterapkan untuk penataan ini adalah adanya seleksi P3K yang dijadikan menjadi 2 tahap. Namun, langkah ini masih menemukan beberapa kendala yang harus diselesaikan secara kolaboratif. Menpan RB Rini Widiantini menjelaskan, pemerintah sudah membuka kesempatan luas bagi tenaga non-ASN untuk ikut dalam seleksi P3K tahun 2024. Menurutnya, pemerintah dan DPR RI sudah berkomitmen dalam penataan ini. Pemerintah bersama DPR RI sudah berkomitmen menyelesaikan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Seleksi P3K tahap kedua ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin, tegas Rini dalam keterangan tertulis Selasa 7 Januari 2025. Nah, ini memang sudah kita lihat bahwa memang pemerintah sudah berusaha keras agar untuk non-ASN yang sebelumnya terdata dalam database BKN itu agar semuanya bisa mengikuti seleksi. Yang belum berhasil lolos pada seleksi administrasi di tahap 1 maka diberikan kesempatan di tahap yang kedua. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Abbas Subagja menjelaskan strategi kolaborasi dengan Kemendagri dalam akselerasi penataan non-ASN. Pertama adalah penguatan komitmen pejabat pembina kepegawaian atau PPK pemerintah daerah dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang terdata dalam database. Abba menerangkan kolaborasi ini bisa mendorong PPK atau kepala daerah untuk bisa mengoptimalkan kebijakan penataan tenaga non-ASN. Dalam hal ini, yakni optimalisasi pada seleksi P3K tahap 2. Saat ini memang permasalahan di tingkat daerah memang masih sangat kompleks, di mana banyak tenaga non-ASN yang seharusnya mendaftar di tahap 1 mereka tidak bisa mendaftar ataupun TMS dan permasalahan lainnya sehingga masih sangat banyak yang tertinggal. Hal ini kemudian dari pemerintah memberikan kelonggaran agar untuk para non-ASN yang seharusnya mendaftar di tahap 1 itu agar dapat mendaftar di tahap yang kedua. Namun di tingkat yang bawah biasanya memang untuk pengusulan kembali oleh PPK masih terkendala karena beberapa hal, kurangnya informasi dan juga kurangnya komitmen dari pemerintah daerah. Untuk itu kemudian dari Kemenpan RB mendorong pemerintah daerah melalui juga kolaborasi yang ditambah dengan Kemendagri, di mana Kemendagri mempunyai jaringan langsung terhadap pemerintah daerah yang ada di berbagai pelosok Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan PPK Pemda melakukan pengangkatan tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi tahap 2 menjadi P3K atau P3K paruh waktu, serta memastikan PPK Pemda menyediakan anggaran untuk P3K maupun paruh waktu. Jadi di sini komitmen pemerintah untuk mengangkat seluruh honorer agar tuntas menjadi ASN sangat kuat sekali. Dibuktikan dengan pemerintah pusat selalu mendorong Pemda agar berkomitmen untuk menyelesaikan untuk seluruh non-ASN-nya baik yang tahap 1 maupun tahap 2 untuk menjadi P3K atau minimal P3K paruh waktu, dan juga tetap memastikan anggaran untuk para tenaga non-ASN yang sedang mengikuti seleksi ini.
Instansi pemerintah dihimbau memastikan data sesuai dengan kebijakan seleksi tahap kedua pada 4 jabatan pelaksana yang tersedia. Pelamar P3K 2024 dapat melamar pada jabatan pengelola umum operasional, kemudian operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Tenaga non-ASN yang bisa mendaftar pada seleksi tahap 2 ini adalah tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1, kemudian tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, serta tenaga non-ASN database BKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mendukung kolaborasi ini. Jajaran BKN regional berkolaborasi dengan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD siap untuk percepatan penataan tenaga non-ASN. Ini kebijakan Menteri Pan-RB yang harus didorong penguatannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, ungkap Haryomo. Sementara itu, tenaga ahli Mendagri Suhajar Diantoro menjelaskan akan mengambil langkah cepat dan tepat untuk mendorong Pemda memberikan kesempatan bagi tenaga non-ASN mengikuti seleksi P3K tahap yang kedua. Sebab penyelesaian tenaga non-ASN adalah amanat undang-undang yang sudah disepakati secara kolektif. Kami mendukung optimalisasi pendaftaran non-ASN pada seleksi P3K tahap kedua dan mendorong PPK Pemda agar non-ASN di instansinya bisa mendaftar seleksi ini, pungkasnya. Nah, dari kolaborasi ini kemudian menghasilkan kesepakatan untuk memperpanjang kembali untuk masa pendaftaran seleksi P3K tahap kedua agar dapat mengakomodir untuk tenaga non-ASN di tahap 1 yang sebelumnya tidak bisa mendaftar untuk seluruhnya bisa mendaftar di tahap yang kedua ini. Pendaftaran diperpanjang yang tadinya adalah sampai dengan 31 Desember 2024. Kemudian dari BKN memperpanjang sampai dengan tanggal 7 Januari 2025 dan pada saat tanggal 7 Januari 2025 ini BKN kemudian memperpanjang kembali sampai dengan 15 Januari 2025. Hal tersebut dimaksudkan agar untuk penataan non-ASN ini dapat secara optimal mengangkat seluruh honorer non-ASN sehingga statusnya nanti dapat dirubah menjadi ASN P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Jangan lupa share dan juga subscribe. Salam pejuang ASN.